Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita dan juga akan menutup tema ini. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Ini ada di Wahyu pasal 21 ayat 5, di mana di sana dikatakan ia yang duduk di atas tahta itu berkata, perhatikan ya, tahta. Karena yang akan menyelesaikan, yang akan membuat sesuatu baru itu harus duduk di atas tahta, artinya punya otoritas. Kalau tidak punya otoritas, tidak bisa bikin sesuatu yang baru seperti ini. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya. Dan kita sudah bahas ini, yang tinggal yang ketujuh ini penutup. Kita sudah bahas semuanya itu. Bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang baru terus menerus untuk menggenapi rencananya. Rencananya membuat manusia, semua manusia serupa dan segambar dengan Dia dan berkuasa atas segala ciptaan Tuhan, dan Tuhan mengerjakannya terus menggenapi rencananya ini dengan membuat segala sesuatu baru. Ya, kita sudah tahu baru itu artinya unused, belum pernah digunakan, dan bahwa baru itu pengertiannya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Ya, jadi luar biasa pekerjaan Tuhan. Nah, Tuhan tidak pernah mengerjakan dua hal sama, selalu yang baru tambah bagus. Ya, seperti perjanjian lama, gagal Israel memelihara, Tuhan bikin yang baru yang lebih bagus. Kalau Ibrani bilang better, istilah kuncinya itu lebih baik. Ya, jadi kita sudah melihat bahwa ini dari dispensasi, ya, ketika dispensasi Adam gagal karena kawin campur, Tuhan bikin yang baru dengan membangkitkan Nuh, menghapus yang lama. Ketika Nimrod bangun kerajaan, Tuhan juga bangun yang baru melalui Abraham untuk membangun kerajaan Mesias. Ketika Israel zaman Musa itu juga gagal perjanjian lama, Tuhan siapkan perjanjian baru. Bahkan ketika kerajaan Yehuda itu gagal juga, ya, kerajaan utara juga Israel, Tuhan buang, bikin lagi yang baru melalui Zerubabel, Nehemia dan Ezra. Tuhan selalu melakukan sesuatu yang baru, Bapak Saudara, ya. Tuhan bukan mereparasi yang lama. Bahkan ketika gereja gagal, gereja jatuh karena ada beberapa orang penatua, pemimpin gereja yang dengan ajaran palsu menarik murid-murid yang tadinya murid-murid itu ikuti pimpinan roh, kemudian jadi mengikuti kepemimpinan pemimpin. Juga masuk ajaran Bileam, Nikolaus, ya, dan Izabel, sehingga benih firman yang tadinya hanya benih firman, kepemimpinan yang tadinya hanya kepemimpinan Roh Kudus, kemudian dalam dunia kekristenan sekarang ini menjadi campur aduk. Itulah yang minggu kemarin kita bilang Babel. Babel itu artinya kacau, campur aduk. Dunia kekristenan saat ini bukan berarti tidak ada firman Tuhan di dalamnya. Ada firman Tuhan, tapi ada juga firman Izabel, ada firman Bileam, dagang ini, ya. Ada juga firman Nikolaus, ya, yang membenarkan hierarki. Ada juga para pemimpin yang memecah belah gereja dengan ajaran palsu, menarik murid-murid, pecahlah gereja itu yang tadinya satu menjadi ribuan denominasi. Jadi, tapi Tuhan akan lakukan sesuatu yang baru. Dalam dunia kekristenan pun sekarang ini Tuhan akan lakukan yang baru. Apa yang baru itu? Penuaian, penghakiman. Ya. Penuaian itu bukan menuai jiwa-jiwa baru, bukan. Menuai yang sudah lama itu, yang bertumbuh itu. Kayak di dalam dunia kekristenan saya sudah bahas itu. Ada gadis bijaksana, ada gadis bodoh. Gadis ini sama-sama ini, ya, gadis namanya, berarti satu karakteristik. Ya, gadis bijaksana itu orang Kristen yang sudah lahir baru itu. Gadis yang bodoh juga tuh orang Kristen yang sudah lahir baru juga, ya, yang sedang menanti-nantikan mempelai. Ya, sama itu. Hanya bedanya yang satu bijaksana, yang satu bodoh, itu aja, ya.
Jadi dalam dunia kekristenan ada gadis bijaksana, ada juga gadis bodoh. Perempuan penabur, ya. Ada berapa? 4 karakteristik tanah. Ada yang tanah keras, ini memang langsung firman dicuri iblis ya. Tapi ada tanah yang berbatu, ada tanah yang semak duri, ada juga yang tanah yang baik. Ini semuanya dalam dunia kekristenan. Jadi ada yang berbuah 30, 60 hari 100, ada yang tidak berbuah atau berbuah tidak matang. Kalau Lukas bilang ya. Ada yang tidak berbuah ya. Jadi itulah yang akan dituai, akan dinyatakan lah gitu. Nah, yang kemarin kita bahas secara khusus, ada 2 perempuan dalam kitab Wahyu. Kita tahu bahwa perempuan itu adalah simbol daripada gereja. Karena Adam simbol daripada Kristus, maka Hawa mempelainya itu adalah simbol daripada gereja. Ya. Apa artinya Tuhan bikin yang baru di akhir zaman ini? Sebentar ini Tuhan Yesus datang, dia akan menyatakan mana mempelaiku, mana yang bukan. Karena sifat dasar dari 2 perempuan ini sangat-sangat beda. Yang satu saya bilang perempuan di Wahyu 17 itu pelacur sifat dasarnya. Sementara perempuan yang di Wahyu pasal 12 itu perempuan yang melahirkan putra-putra Elohim, itu seperti Maria melahirkan Yesus. Perawan, ya. Itu bedanya ya. Jadi sifat dasar ini, kenapa ini disebut pelacur? Karena saya bilang benih firman masuk dengan benih Bileam, benih Jebel, benih Nikolaus, ya. Jadi campur aduk dia, ya. Barangkali benih-benih tradisi lagi dan sebagainya ya. Nah, Tuhan akan buat sesuatu yang baru di akhir zaman ini dengan menuai ya. Caranya kayak gandum itu, gandum dan lalang itu. Diambil udah jelas, soalnya udah makin kelihatan bedanya. Ini lalang, ini gandum. Waktu itu kan para pelayan itu bilang, waktu baru bertumbuh, dia langsung mau tuai. Tuhan bilang jangan dulu, nggak ketahuan nanti mana gandum mana lalang. Tapi semakin mendekati pertumbuhannya, ini kan bertumbuh nih, lalang sama gandum sama-sama ini. Ini dalam kerajaan surga ya ini saudaraku ya. Jadi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipilih inilah yang gandum. Yang banyak dipanggil inilah yang lalang. Ya. Soalnya jangan berpikir yang dipanggil itu orang-orang yang tidak bisa, yang nggak terkenal dalam dunia kekristenan. Jangan. Karena Matius 7 ayat 21, 23 jelas itu mengatakan bahwa orang-orang yang itu dibilang, aku telah bernubuat demi namamu Tuhan. Tuhan nggak nyangka. Aku telah melakukan banyak mukjizat demi namamu Tuhan. Tuhan tidak nyangka. Aku telah banyak mengusir setan demi namamu Tuhan. Tuhan juga tidak nyangka. Tapi Tuhan bilang, karena engkau tidak mengikuti aturan dalam kerajaan sorga. Nah ini dia. Lawlessness itu aturan kerajaan sorga dilanggar. Hukum kerajaan sorga. Itu sebabnya mereka ditolak. Ini adalah orang-orang yang dipanggil. Orang-orang makan banyak mujizat demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, musir setan demi nama Tuhan. Ini orang-orang yang dipanggil, orang-orang Kristen yang lahir baru tapi ditolak. Tidak masuk dalam kerajaan surga yang ketika nanti datang kerajaan 1000 tahun itu. Jadi ini harus jelas karena identitas daripada lalang dan gandum harus jelas, makin jelas memang. Saya yakin COVID ini merupakan cara Tuhan yang baru. Karena belum pernah ada pandemi yang mendunia seperti ini dengan yang paling kena dampak itu dunia kekristenan itu kena sekali. Apanya yang kena? Ketahuan hamba uang, mana hamba Tuhan. Makin kelihatan itu. Ya. Karena ini memang harus dilihat, karena makin mendekati kedatangan Tuhan harus kelihatan mana hamba Tuhan, mana hamba Mamon, ya. Ya orang-orang Farisi itu kalau kita bilang Lukas itu hamba-hamba Mamon. Jadi harus makin jelas. Ya. Makin dekat penuaian, makin jelas dia mana lalang, mana gandum, mana hamba Tuhan, mana hamba Mamon, makin jelas. Perkara COVID ini terus, ya Tuhan akan kerjakan sesuatu yang baru. Terus yang baru. Dan akan makin terbuka lah itu. Penuaian itu makin kelihatan lah. Mana lalang, mana gandum, mana gadis bijaksana, mana gadis bodoh, dan sebagainya. Jadi ini penghakiman Babel kita sudah bicara kemarin ya.
Apa tujuannya Tuhan membuat penghakiman ini? Ya, saudara-saudara tahu ya, penghakiman jangan hanya negatif aja, bukan berarti penghukuman. Memang ada sisi penghukuman, tapi kalau kita lihat Yesaya 26 ayat 9, itu dikatakan apabila engkau menghakimi bumi, bumi mengenal kebenaran. Belajar ya, penduduk bumi mengenal kebenaran. Jadi ketika Tuhan melakukan penghakiman, itu artinya Tuhan menyatakanlah melakukan sesuatu yang baru agar bumi mengenal kebenaran. Jadi tujuan Tuhan melakukan ini adalah dia mau ada perkawinan anak domba. Harus tahu jelas dulu siapa mempelainya itu. Karena dalam dunia kekristenan saat ini nggak jelas mempelainya ini yang mana. Ya, lalang dan gandum masih nyatu dia, walaupun sudah mulai kelihatan dia mana lalang mana gandum. Ya, saya yakin dengan peristiwa COVID ini makin kelihatan nih mana hamba uang mana hamba Tuhan. Ya, tapi belum dituai habis-habisan belum. Ya, ketika Tuhan sudah datang nanti disitulah dia. Ya, siap penuaian itu. Ya, siap lalang dan gandum dipisahkan. Ya, siap gadis bijaksana yang terima, gadis bodoh ditolak, siap itu. Terjadi itu ya di situ ya. Nah, supaya apa? Sekali lagi tindakan Tuhan yang baru ini, penuaian atau penghakiman, terserah kalau mau pakai istilah apa. Tapi tujuannya supaya Tuhan tahu, supaya orang ya bisa tahu juga mana mempelainya. Ya, karena sebentar nih udah dekat ini pernikahan anak domba. Enggak mungkin anak domba kawin dengan pelacur, enggak. Anak domba kawin dengan mempelainya itu yang di Wahyu pasal 12 itu. Ya. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa langkah, kita sudah lihat itu di sebelum tahta ya. Ini sudah lihat ya, kalau ini sebenarnya yang baru yang Tuhan kerjakan itu selalu terkait dengan tahta. Pertama tahta anak domba, yang di kerajaan 1000 tahun itu ada tahta putih. Karena ini dunia ini harus diserahkan dengan tahta, dengan otoritas, dengan penghakiman, dengan penuaian. Dan itu orang yang harus otoritas, yang punya itu, yang bisa melakukan itu. Ya, penghakiman itu tidak bisa dikerjakan sama orang biasa. Dia harus punya otoritas, ya kayak hakim punya otoritas, kasih vonis dan sebagainya. Nah, mari kita melihat dulu sebelum kita masuk kepada satu perbuatan Tuhan yang baru yang belum dikerjakan saat ini, tapi bukan yang dinubuatkan di dalam kitab Wahyu ini, ya. Sebelumnya ini ada perbuatan Tuhan, di sini ada, saya menyebutnya trilogi ministry, ya, sebelum masuk yang ke, atau enggak usah dulu kita bahas trilogi ministry ini. Kita lihat dulu bahwa setelah penghakiman Babel pasal 19 Wahyu ini ya, setelah penghakiman itu, maka masuklah satu ministry baru, ya, yaitu dikatakan di sini pasal 19 ayat 11 ya. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Jadi ministry kuda putih ini masuk setelah penghakiman Babel itu ya. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ini Tuhan Yesus tentunya ya. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Tapi enggak cuma Yesus saja. Ayat 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Siapa ini pasukan di sorga? Kita lihat di sini identitasnya. Dia juga menunggang kuda putih, tapi makan lenan halus putih, bersih. Ini perbuatan orang kudus. Jadi pasukan yang di sorga itu orang kudus ya. Para pemenang ini ya. Dan dikatakan di sini mengembalakan mereka yang ada besi. Dan yang terakhir itu ayat 16, Yesus disebut raja, segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Artinya dia kalau raja di atas segala raja, dia menjadi raja di antara raja-raja. Siapa raja-raja ini? Dia orang kudus ya. Karena kita akan menjadi raja-raja dan imam-imam untuk melayani ya, untuk melayani, melakukan pekerjaan pemulihan agar rencana Tuhan genap, semua manusia serupa dan segambar dengan dia. Ya. Jadi ketika selesai penghakiman Babel, masuk pelayanan kuda putih ini. Ya. Kemudian masuk lagi pelayanan yang lain, tahta-tahta ini ya, pasal 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Perhatikan saudaraku ya, penghakiman selalu artinya dua sisi. Memang penghukuman betul, tapi juga disiplin membuat orang mengenal kebenaran.
Ini juga orang-orang kudus ya. Ini yang biasa disebut milenium ya, kerajaan 1000 tahun. Melayanilah itu ya. Ini baru semua ya Bapak Saudara ya. Semuanya baru ini ya. Belum pernah ada terjadi sebelumnya, dalam dispensasi sebelumnya, dalam sejarah manusia belum ada. Baru inilah dia. Orang kudus memerintah. Ini misteri. Kalau saudara lihat di Wahyu itu pasal sangkakala yang ke-7 ditiup, disuruh bilang misteri Elohim dibukakan. Apa itu misterinya yang dinyatakan kepada nabi-nabi itu? Orang kudus memerintah, menghakimi. Bapak saudara kita yang dipilih Tuhan, kita akan menghakimi. Dalam arti ingat ya, menghakimi. Sisinya ada dua. Ministry. Kayak Nuh itu menghakimi bumi itu. Nuh itu. Ministrinya. Ya. Satu, ministrinya dia menghapus yang lama, menghukum. Memang ada hukuman. Yang kedua, dia memulihkan, membuat sesuatu yang baru, membuat bumi mengenal kebenaran. Karena ada 8 orang yang bagus itu, keturunannya itu ya. Jadi kita pun melakukan ministry. Penghakiman itu ministry. Untuk membuat bumi mengenal kebenaran. Nah ini dia yang baru yang Tuhan kerjakan. Luar biasa, sudah dekat ini kelihatannya. Karena sudah makin lalang dan gandum ini udah makin kelihatan ini, ya. Dengan COVID ini makin kelihatan juga ini, ya. Saya percaya Tuhan akan terus kerjakan, akan ada penuaian, ya. Ingat ya, jangan mau tahu, jangan dibilang penuaian itu nuai jiwa-jiwa yang baru. Penuaian itu selalu yang lama, yang udah matang itu, yang galalang dan gandum itu, yang udah bertumbuh itu, yang udah kelihatan bedanya, itu yang dituai, ya. Udah matang bumi, nah, makanya penuaian itu ada yang sudah matang. Nah, ini yang baru dan terakhir saya mau bicara ini, sesuatu yang Tuhan lakukan dengan dahsyat ini. Ini suatu zaman ini kan. Kalau milenium ini satu zaman ya, ini zaman yang luar biasa juga karena di sini orang-orang kudus memerintah. Tapi di zaman berikutnya ini, nah ini yang diuraikan di Efesus 1 ayat 10 ini. Ini suatu bilangnya the age of the ages. Artinya zaman dari segala zaman. Ini puncak daripada dispensasinya Tuhan itu. Dispensasi kita tahu ada 7 ya. Dispensasi Adam, oikonomia itu istilah Yunani-nya. Dispensasi Adam, dispensasi Nuh, dispensasi Abraham, dispensasi Musa, dispensasi para pemenang. Nah, gereja sudah jatuh, Tuhan bikin para pemenang. Baru dispensasi kerajaan 1000 tahun. Nah ini satu lagi nih, yang ke-7 nih. Puncak daripada segala dispensasi yang Alkitab bilang the age of the ages, zaman daripada segala zaman. Nah ini yang diuraikan di Efesus 1:10. Mari kita baca ya. Ini yang terakhir, yang baru. Perhatikan itu Bapak Saudara ya. Belum pernah terjadi itu. Ini benar-benar baru ya. Mari kita lihat Efesus 1 ayat 10 ya. Di sini Tuhan berbicara. Paulus mengungkapkan ini ya. Perhatikan ini. Ini saya harus baca beberapa terjemahan atau ya ini dua aja dulu lah. Ya ILT dengan LI ya. Coba dulu kita baca LI. Efesus 1:10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Perhatikan ini ya. Ini dikatakan mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Kristus di sini bentuknya jamak. Yesus dan para pemenang. Kristus kepala dan Kristus tubuh. Ya. Ini di zaman ini segala sesuatu ini ya. Mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus itu. Kalau saudara lihat di zaman kerajaan 1000 tahun ini, Kristus dan para orang yang dipilih, para pemenang, itulah dia yang memerintah, itulah tahta anak domba. Tahta lah ya, karena anak domba ini nanti lain lagi pernikahan anak domba yang di sini ya. Anak domba itu pernikahannya dengan Israel itu, artinya Israel itu hubungannya dengan Yesus itu perjanjiannya bersifat suami dan istri. Makanya kalau Israel berzina, berbuat menyembah berhala, dia disebut berzina, kayak istri berzina.
Tapi kita dengan Kristus, para pemenang dengan Kristus hubungannya kayak tubuh. Dia kepala, kita anggotanya. Jadi saudara bayangkan gini, kalau ada orang menikah, ini kan ada yang mempelai laki-laki, ini ada yang mempelai perempuan toh. Bayangkan sudah dua tubuh itu, mempelai laki-laki, ini mempelai perempuan. Nah, mempelai laki-lakinya ini Kristus, kepala, dialah Yesus itu. Gereja pemenang, dialah ini tubuh Kristusnya itu yang sebenarnya. Ya. Kemudian Israel, ini dia mempelai wanitanya, ya. Karena Yerusalem baru, nanti kita lihat mempelai perempuan tuh Yerusalem baru, Yerusalem itu baru, yaitu Israel, ya. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun Kristus kepala dan kita para pemenang sudah melayani. Belum terjadi pernikahan anak domba itu, belum. Mempelainya nanti kita lihat baru di zaman terakhir itu, dispensasi ke-7 itu baru pernikahan anak domba itu terjadi di situ, ya. Makanya dia bilang berbagai orang yang diundang. Siapa yang diundang? Iya, kita ini yang jadi anggota tubuh Kristus itu, yang diundang di dalam pernikahan anak domba antara Kristus kepala, Kristus tubuh dengan mempelainya Israel, seluruh Israel, ya. Karena Paulus dalam Roma jelas tegaskan seluruh Israel diselamatkan, ya. Jadi situlah dia nanti, ya, Yerusalem baru. Bahkan nanti melayani lagi bangsa-bangsa lain yang belum selamat di situ. Oke, ya. Ini luar biasa sekali rencana. Oh, kalau saya melihat ini mau sujud, saya menyembah. Luar biasa perbuatan Tuhan, selalu baru. Dan yang baru itu lebih bagus daripada yang sebelumnya. Demi menggenapi rencananya membuat manusia, seluruh manusia, ya, serupa dan segambar dengan dia. Nah, jadi kita melihat lagi kembali. Ini. Efesus 1:10. Ini versi LI, ya. Sekarang ILT dulu, kita baca dulu, ya. Sebagai penata layanan, nah, ini penata layanan ini oikonomia, ini istilah yang kita sudah bahas itu, yang 7 itu, ya kita bagi, ya, 7 oikonomia. Oikonomia itu cara Tuhan memperlakukan umatnya pada suatu periode tertentu. Oke, ayat 10, ya. Sebagai penata layanan dari penggenapan saat-saat, ini sebenarnya istilahnya kepenuhan waktu itu artinya begini, ketika suatu dispensasi di mana sebentar nanti dalam dispensasi itu akan diakhiri dengan habisnya waktu. Karena waktu itu ada awalnya, ada akhirnya. Itu waktu. Istilah Yunaninya aion. Nah, ini yang sering diterjemahkan kekal. Akhirnya lahirlah doktrin neraka kekal. Saya udah banyak bicara tentang itu. Saya nggak ulangin lagi. Jadi yang jelas, aion atau ion dalam bahasa Inggris itu harus diterjemahkan zaman atau waktu lah. Ada awalnya, ada akhirnya. Nah, dispensasi kegenapan waktu itu maksudnya suatu dispensasi di mana selesai genap rencana Bapa, habis waktu itu. Kalau udah habis waktu, baru kita masuk ke dalam, saya nggak tahu apakah kita langsung masuk ke dalam dimensi kekekalan. Karena Alkitab ini tidak bicara tentang dimensi kekekalan. Kita nggak tahu, maka kita bilang nggak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Dia diam di dalam dimensi kekekalan. Sementara kita diam dalam dimensi waktu saat ini. Ya. Bahasa kita pun bahasa waktu. Hari ini, kemarin, besok. Tuhan tidak ada istilahnya hari ini, kemarin, besok. Memang dia berkarya, dia bekerja di dalam waktu. Tuhan memberikan hidupnya, life, joy, masuk ke dalam waktu. Dan segala sesuatu yang masuk ke dalam waktu harus bertumbuh. Itu sudah aturan. Jadi joy itu bertumbuh. Hidup kekal itu. Hidup kekal itu artinya hidup yang miliknya Yesus, ya. Bukan kekal sebenarnya. Terjemahnya hidup yang berjaman-jaman. Hidup Kristus yang berjaman-jaman. Masuk itu. Nanti lah kita bicara itu. Memang ini dulu. Efesus 1 ayat 10 ini berarti bahwa nanti di habis kerajaan 1000 tahun karena dilepas lagi iblis. Nah, ini dia. Sebentar, gue baca dulu sebentar ini, ya. Iblis ini masih ada, dilepas lagi dia. Berkarya lagi dia. Ya. Lihat ini, kalau habis ini selesai. Ini dia.
dilepas untuk sementara. Di mana dia ini? Tetapi bentar ya, itu masih dilepas lagi. Oh ini dia, setelah ayat 7 ya, setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Nah, jadi habis kita kerajaan 1000 tahun antara Kristus dan kita, para pemenang, Kristus kepala, Kristus tubuh, melayani, selesai ini, iblis dilepas lagi, menyesatkan bangsa-bangsa, baru masuklah dispensasi akhir itu, atau saya menyebutnya the age of the ages, zaman dari segala zaman, ya. Karena nanti selesai ini ada berapa misteri nih, kita baca aja langsung dulu ya. Di dispensasi yang terakhir ini yang baru, yang Tuhan kerjakan, belum pernah dia kerjakan itu. Yang pertama, dia di situ dibikin pernikahan anak domba. Itulah mempelai. Mempelai itu siapa ya? Yerusalem baru. Mari kita baca dulu. Wahyu 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan. Siapa ini? Mempelai anak domba. Siapa mempelai anak domba? Ayat 10 menjawab, ya. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus. Itulah dia mempelai anak domba. Apa itu kota yang kudus? Di sini bilang Yerusalem yang turun dari sorga, dari Elohim. Kota itu penuh dengan kemuliaan Elohim. Itulah dia mempelai anak domba. Orang Israel, seluruh Israel. Nanti kita akan kawin. Kristus kepala, Kristus tubuh, menikah dengan mempelai anak domba. Inilah dia Yerusalem baru. Ketika dia menikah, nanti ada pelayanan. Lihat, diperhatikan. Mempelai ini nawar. Ayat 17, ayat 22. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah dia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ini Israel melayani. Bahkan di sini, pohon kehidupan itu daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Pelayanan. Ya, ministry ini ya, ministry daripada Kristus dan mempelainya. Ini ada dua tahta nih ya, pasal 22. Ya, yang mengalir keluar air dari tahta Allah, Elohim, dan tahta anak domba. Nah, ini luar biasa, dengan dua tahta ini selesailah. Akhirnya seluruh manusia diselamatkan, Bapa menjadi semua dalam semua. Ya, jangan bilang gak ada kasih karunia lagi. Ada yang bilang ini zaman kasih karunia. Nanti kerajaan 1000 tahun gak ada lagi kasih karunia. Ini udah terlalu sesat itu, terlalu salah. Karena di zaman, jangankan di kerajaan 1000 tahun, setelah itu pun masih ada kasih karunia ditawarkan. Karena memang harus Bapak semua. Saya tutup ya. Saya bisa ngomong bisa lama ini. 1 Korintus 15 ya, sebagai penutup. Ya, bahwa zaman ini, zaman the age of the ages itu akan ditutup ketika Bapa menjadi semua dalam semua. 1 Korintus 15, nanti kita bacalah. Ya, di situ apa sih yang Bapa semua dalam semua? Kalau maut, musuh yang terakhir sudah dikalahkan. Kita tahu kalau udah musuh terakhir dikalahkan, udah nggak ada lagi musuh lagi. Ya, maut itu upah dosa ya. Jangan bilang upah dosa neraka kekal. Itu ajaran mulai dari Agustinus yang disebut Bapak Gereja, sebenarnya Bapak denominasi itu, ya, ngajar itu diikuti oleh Calvin, seluruhnya ikut, ya. Neraka kekal darah itu. Kalau kita bilang upah dosa, maut, dan maut dihancurkan, barulah Bapak mengekspresikan dirinya di dalam semua ciptaan dan melalui semua
ciptakan. Inilah yang baru yang Tuhan kerjakan. Bapa menjadi semua dalam semua. Luar biasa ini. Puji Tuhan, kita simpulannya, yang baru yang Tuhan kerjakan itu terkait dengan tahta. Karena harus ada penghakiman. Baru selesai. Dunia ini kalau nggak ada penghakiman lah. Yang lurus bisa bengkok. Yang bengkok bisa lurus. Yang pelacur ngaku-ngaku mempelai Kristus. Yang lalang ngaku-ngaku gandum. Gadis gadis bodoh ngaku-ngaku gadis bijaksana. Nggak jelas. Ya kan? Nggak jelas nih. Mana hamba Tuhan, mana hamba Mammon, nggak jelas. Tapi tahta penghakiman, sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan, akan menyelesaikan. Akhirnya Bapa menjadi semua dalam semua. Haleluya. Kita akan tutup tema ini besok, tema yang baru. Haleluya. Amin.